Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi puisi mata pelajaran bahasa Indonesia. Di video ini kita akan melakukan pemantapan materi untuk beberapa materi yang dirasa sulit dan perlu dipahami lagi. Materi hari ini, di video ini Ibu harapkan kalian bisa mencatat poin-poin pentingnya agar bisa kalian baca ulang untuk persiapan penilaian tengah semester yang akan dilakukan minggu depan. Nah, yang pertama Ibu jelaskan mengenai puisi. Kita harus tahu dulu puisi itu apa. Kalian masih ingat apa itu puisi? Nah, puisi itu merupakan karya sastra yang berisi curahan hati penulisnya, dan di sini disebut dengan penyair yang dalam penyajiannya sangat memperhatikan keindahan. Unsur utama dalam puisi adalah kata. Nah, itu untuk pengertian puisi. Kita akan mengingat kembali, kita akan mereview kembali apa saja ciri-ciri puisi itu, dan juga bagaimana caranya kita menentukan amanat, kita menentukan berapa baris, berapa bait, dan juga tata cara kita menulis puisi. Perhatikan baik-baik videonya dan dicatat poin-poin pentingnya. Ya, kita lanjut. Nah, garis besar ciri-ciri puisi yang pertama yaitu ditulis dalam bentuk baris sejajar ke bawah. Nah, di puisi baris ini disebut dengan larik. Nah, kemudian yang kedua, beberapa baris tersusun menjadi bait. Nah, dari baris-baris tersebut dalam bagian puisi, nah tiap bagiannya itu disebut dengan bait. Nah, kemudian yang ketiga memiliki pengulangan bunyi vokal, suku kata terakhir pada akhir baris yang disebut dengan rima. Nah, rima ini juga disebut dengan pengulangan kata atau persamaan bunyi dalam puisi yang berada di akhir baris atau lariknya. Nah, sedangkan untuk rima sendiri memiliki jenis-jenisnya, yaitu yang pertama ada rima yang berpola sama mulai awal sampai akhir baris dalam satu bait itu memiliki pola bunyi atau vokal yang sama, itu disebut dengan rima terus dengan pola disimpulkan dengan a a a a, seperti itu. Kemudian untuk rima selanjutnya ada rima silang yang berpola AB AB. Nah, di sini ada pengulangan kata di akhir kalimat atau di akhir baris yang bergantian. A, B, kemudian kembali A lagi, terus B lagi. Nah, kemudian untuk yang ketiga ada jenis pola rima peluk yang berpola seperti ini, A, B, B, A. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada rima berpasangan dengan pola A, A, B, B. Nah, itu tadi jenis-jenis rima. Kita lanjut mengamati puisi dan kita lihat bagaimana ciri-ciri puisi. Kita bahas bersama-sama. Perhatikan dan catat poin-poin pentingnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini Ibu mempunyai salah satu contoh puisi berjudul Cita-Citaku. Bagian pertama ini disebut dengan judul puisi. Nah, kenapa tulisan ini disebut dengan puisi? Nah, karena dalam karya tulis ini terdapat ciri-ciri atau unsur-unsur yang menunjukkan bahwa ini adalah puisi. Yang pertama yang perlu kita ingat tadi apa? Yang pertama adalah dalam puisi itu memiliki baris atau disusun sejajar ke bawah. Nah, kita lihat ini sejajar dan ke bawah. Nah, di sini tiap baris ini disebut dengan larik. Di sini disebut baris atau larik. Nah, di sini kalau kita lihat ada berapa larik atau baris? Ya, di sini ada baris, di sini pertama baris 1, kemudian di sini baris 2, di sini baris 3, di sini baris 4, di sini baris 5, 6, 7, dan 8. Nah, ini yang disebut dengan larik atau baris, yaitu susunan kata yang bukan membentuk kalimat, tapi di sini larik itu. Nah, kemudian untuk ciri yang kedua yaitu dalam puisi pasti memiliki bagian-bagian kumpulan larik yang disebut dengan bait. Nah, di sini mana yang disebut dengan bait? Kelihatan di sini itu biasanya ditandai dengan spasi atau jarak satu enter atau bisa dibentuk seperti ini. Jadi ada yang menjorok ke dalam atau yang menjorok ke sini. Ini adalah bait 1,
Dan di sini adalah bait 2. Jadi puisi ini memiliki 8 larik, 1 sampai 8, kemudian ada 2 bait. Nah, kemudian kita masuk ke ciri yang ketiga, yaitu tentang puisi pasti dia memiliki sebuah pengulangan kata di akhir kalimat atau yang disebut juga dengan rima. Nah, oke, kita lihat di baris yang pertama atau di larik pertama. Aku adalah insan biasa. Nah, di sini diakhiri dengan huruf vokal A dengan bunyi dengan kata biasa. Nah, di sini maka rimanya adalah A berbunyi vokal A. Kemudian untuk larik yang kedua, bernaung di gedung ini untuk belajar. Nah, di sini juga rimanya adalah ar. Maka di sini huruf atau bunyi vokalnya adalah A. Paham di sini? Kemudian kita lanjut ke baris ketiga, berjuang demi cita-cita. Nah, di sini juga diakhiri dengan bunyi vokal A. Kita lihat lagi, di sini juga bunyi vokal A. Nah, jadi pada bait pertama ditemukan pola rimanya adalah berbunyi A, dan A. Nah, kita lihat lagi untuk yang di bait kedua. Perjalananku sangat panjang dan jauh. Nah, di sini bunyinya diakhiri dengan kata jauh. Dan suku katanya yang akhir adalah Bunyi yang dihasilkan adalah huruf dari huruf U. Kemudian kita lihat ke baris selanjutnya, yaitu baris ke-6, berlayar di lautan ilmu. Suku kata akhirannya adalah mu dan berbunyi vokal U. Kemudian kita lihat selanjutnya, huruf vokalnya adalah A. Selanjutnya untuk baris yang ke-8 adalah U. Nah, kita perhatikan rima yang dihasilkan pada bait pertama. Pada bait pertama ini yang dihasilkan adalah A. Maka rima ini disebut dengan rima dengan pola terus. Masih ingat kan tadi jenis-jenis rimanya bagaimana? Jika sama A, itu disebut dengan rima terus. Bukan berarti pola A ini memang untuk puisi yang berbunyi A, tidak. Tapi jika pola yang seperti ini bisa contohnya seperti nah, untuk bait kedua rima yang dihasilkan adalah U, A, dan U lagi. Nah, pola seperti ini disebut dengan pola rima patah. Biasanya berpola seperti ini atau dipolakan dengan pola A, B, A, atau bisa juga A, B, A, dan seterusnya. Itu maksudnya pola ini adalah dalam bunyi vokal di akhiran baris itu ada satu baris yang akhirannya berbeda. Jadi semua baris 1, 2 dan akhir itu sama, tapi di sini ada yang beda, satu yang beda. Dari 4 baris ada satu yang beda, itu letaknya bisa di tengah, bisa di tengah sini, bisa di akhir, bisa di bisa di tengah di dua baris sebelum, di 2 baris akhir, atau di 2 baris awal. Seperti itu contohnya rima patah. Kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan amanat atau pesan dalam puisi. Nah, amanat ini adalah sebuah isi atau maksud yang disampaikan oleh pengarang. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu membaca puisi secara berulang. Nah, saat kalian membaca, pasti nanti kalian akan menemukan kata-kata yang sulit. Nah, langkah kedua adalah kalian mengartikan kata-kata yang sulit, yang kalian anggap itu kalian tidak tahu artinya. Kalian cari artinya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kalian merangkai kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang runtut. Untuk dapat menjelaskan isi dari sebuah puisi, kamu sebaiknya dapat memahami temanya terlebih dahulu. Setelah itu, pahamilah makna kata dalam puisi tersebut sehingga kamu akan mengerti dan lebih mudah untuk menentukan amanat atau pesan dalam puisi.
Seperti itu cara-cara dan menentukan amanat dalam sebuah puisi. Setelah ini kalian akan mengerjakan sebuah soal pengayaan untuk memastikan kalian paham tentang materi puisi tersebut. Nah, Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.